Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Kak Aisyah pada channel Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pentingnya keutuhan NKRI, Perpu tingkat pusat dan daerah. Yuk simak penjelasan kakak pada video berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan sebuah negara yang dikenal sebagai Nusantara, yaitu negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh jutaan penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam budaya, suku, ras, serta agama yang berbeda-beda, akan tetapi tercermin dalam suatu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun alasan yang menyebabkan kita penting untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu yang pertama, menghormati jasa para pahlawan. Yang kedua, agar tidak terpecah belah. Yang ketiga, untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme dan solidaritas. Yang kelima, agar Indonesia tetap pada eksistensinya. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita saling menjaga dalam bentuk hal apapun, menaati segala aturan yang ada serta saling menghargai. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Serta yang terakhir yaitu melaksanakan usaha pertahanan negara. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Adapun bentuk peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai di antara anggota keluarga. Yang ketiga, menolong anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Dan yang keempat, menjaga kerukunan dalam keluarga. Yang kedua, bentuk peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Adapun bentuk-bentuknya yaitu yang pertama, belajar dengan tekun agar dapat memajukan bangsa dan negara. Yang kedua, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Yang keempat, menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Adapun contohnya yaitu yang pertama, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, saling bertenggang rasa terhadap sesama. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati di antara sesama. Yang keempat, ikut aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Serta yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling. Yang keempat, dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Nah, adapun contoh sikapnya yaitu yang pertama, bersikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Yang kedua, mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menghindari sifat primordialisme, etnosentrisme, dan saupanisme. Yang keempat, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara, misalnya ikut memberikan suara dalam kegiatan pemilu, aktif dalam menjaga kelestarian budaya, dan aktif dalam kegiatan pembelaan negara. Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Tingkat Pusat merupakan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden
yang disebabkan oleh kepentingan yang memaksa dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Perpu tingkat daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan hanya berlaku untuk daerahnya sendiri. Nah, di mana kedudukan Perpu tingkat pusat lebih tinggi dari kedudukan Perpu tingkat daerah. Adapun contoh peraturan Perpu tingkat pusat yaitu yang pertama tentang perpajakan, yang kedua tentang tindak pidana korupsi, dan yang ketiga tentang peraturan lalu lintas. Sedangkan untuk tingkat daerah contohnya yaitu yang pertama tentang kawasan dilarang merokok, yang kedua tentang rencana APBD atau rencana anggaran pendapatan belanja daerah, dan yang ketiga contohnya yaitu tentang pengelolaan pasar dan tempat jualan.